Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu, hari ini Selasa, tanggal 19 September 2023. Tiba waktunya saya untuk mereview semua pergerakan market mulai dari Forex, Bitcoin, Gold, dan lain-lain menggunakan indikator Sniper 17 dan Sniper 12. Bapak Ibu, dalam berbisnis forex, ada fasilitas harga naik dan harga turun bisa untung. Tentunya Bapak Ibu harus memiliki indikator sebagai petunjuk arah atau GPS, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas harga naik dan harga turun dengan maksimal. Di depan layar kaca Anda, saya sudah menampilkan chart USD JPY pada grafik harian yang sudah saya tambahkan dengan indikator Sniper 17. Indikator Sniper 17 berupa panah naik seperti ini, kemudian ada juga panah turun seperti ini Bapak Ibu. Di mana panah naik artinya tren saat ini uptrend dan panah turun artinya trennya downtrend. Kemudian ada juga fasilitas bulatan kuning seperti ini. Nah, bulatan kuning ini sebagai harga super murah buy dan ada juga bulatan hijau seperti ini yang artinya harga super murah sell. Untuk entry point-nya juga sangat mudah sekali Bapak Ibu, yaitu buy panah dan buy bulatan. Jika baru muncul panah naik seperti ini, candle yang lurus dengan panah naik ini belum dinyatakan confirm uptrend Bapak Ibu. Baru dinyatakan confirm uptrend jika sudah closing dan sudah mulai tercetak candle di depannya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah boleh open buy. Kemudian jika sudah jauh dari munculnya panah naik di sini, maka kita wait and see, kita tunggu muncul bulatan kuning sebagai petunjuk harga super murah buy seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa buy lagi di sini. Terbukti setelah muncul bulatan kuning, marketnya kembali naik. Ini juga sama, ketika muncul bulatan kuning, selanjutnya marketnya kembali naik. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu dalam menggunakan indikator Sniper 17 ini. Next, kita beralih ke Sniper 12. Untuk indikator Sniper 12 tampilannya seperti ini, berupa bulatan-bulatan yang membentuk rangkaian seperti pita. Jika bulatannya berwarna aqua seperti ini, artinya marketnya uptrend. Dan jika bulatannya berwarna magenta seperti ini, artinya marketnya downtrend. Untuk cara bacanya juga berdasarkan prinsip closing atas dan closing bawah, Bapak Ibu. Jika candlenya turun dan closing di bawah bulatan Sniper 12, maka di candle selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa open sell. Begitu juga sebaliknya, jika candlenya naik dari bawah ke atas, lalu closing di atas bulatan Sniper 12, dan bulatannya berubah dari yang sebelumnya magenta menjadi aqua, maka di candle selanjutnya atau di candle depannya Bapak Ibu sudah bisa open posisi buy. Sangat mudah sekali kan Bapak Ibu cara bacanya? Siapa bilang trading itu sulit? Sulit jika tidak punya GPS atau petunjuk arahnya. Bagi Bapak Ibu yang tertarik memiliki indikator Sniper 17, Sniper 12, maupun semua indikator yang ada di Gaptek Bisa Profit, Bapak Ibu dapat mengunjungi website kami di www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silahkan join di free telegram group kami di link t.me/gaptekprofit-leo. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Main-main ke TikTok kami di @gaptekbisaprofit dan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini. Kita mulai dari indikator Sniper 17 dari USDX. USDX hari ini berdasarkan indikator Sniper 17, trennya masih uptrend. Dapat kita lihat Bapak Ibu,
Sudah muncul panah naik dari Sniper 17 sejak tanggal 8 Agustus 2023 yang lalu pada USDX. Nah, candle yang lurus dengan panah ini belum dinyatakan confirm uptrend. Baru dinyatakan confirm uptrend esoknya Bapak Ibu, tanggal 9 Agustus 2023. Dan dapat kita lihat, setelah muncul panah naik, USDX terbukti terus naik hingga hari ini. USDX ini adalah barometer mata uang USD. Betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki GPS atau petunjuk arah, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui arah pergerakan mata uang USD ini mau kemana. Karena indikator Sniper 17 masih menunjukkan panah naik, artinya USD masih berpotensi untuk menguat dan pair yang kontra dengan USD masih berpotensi untuk melemah. Demikianlah tren USDX hari ini. USDX masih uptrend. Next kita ke gold. Gold atau XAU USD. Hari ini pada grafik harian, berdasarkan indikator Sniper 17, trennya masih downtrend Bapak Ibu. Dapat kita lihat minggu lalu pada tanggal 7 September, indikator Sniper 17 muncul panah turun. Artinya pada tanggal 8 September, gold sudah confirm downtrend. Masih ingatkah Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah memasang jebakan sell limit di bulatan hijau pada area yang saya tandai dengan garis berwarna merah ini. Dan ternyata market sudah menembus garis sell limit yang kita pasang minggu lalu Bapak Ibu. Artinya sell limit kita sudah berubah menjadi sell new. Hari ini muncul bulatan hijau, di mana bulatan hijau artinya harga super murah untuk sell. Bagi Bapak Ibu yang belum ada posisi apapun pada XAU USD, karena hari ini muncul bulatan hijau, dan bulatan hijau juga posisinya lebih tinggi dari bulatan hijau sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa open sell di harga saat ini di 1933.01. Untuk TP-nya, Bapak Ibu bisa memasang di harga mahal hari ini di 1900.71. Oke, saya sesuaikan dahulu. Nah, di sini untuk garis TP-nya saya tandai dengan garis horizontal berwarna biru ya Bapak Ibu, supaya kita tahu TP kita di mana. Nah, gold sudah clear, gold masih downtrend. Next kita ke oil. Oil di sini dengan simbol CL, hari ini berdasarkan indikator Sniper 17 pada grafik harian, oil trennya masih uptrend Bapak Ibu. Indikator Sniper 17 sudah muncul panah naik sejak tanggal 1 September yang lalu. Artinya pada tanggal 4 September kita sudah bisa open posisi buy. Dan terbukti oil terus menguat hingga hari ini sesuai dengan panah naik indikator Sniper 17. Bagi Bapak Ibu yang sudah ikut nyontek open buy pada oil sejak confirm uptrend, tentunya Bapak Ibu saat ini sudah terfloating profit. Jika Bapak Ibu sudah merasa cukup dengan profit yang Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu bisa close posisinya. Namun jika Bapak Ibu ingin mendapatkan profit maksimal, Bapak Ibu bisa memasang TP di harga mahal hari ini di 95.33. Oke, saya tandai dahulu untuk TP-nya. Nah, bagi Anda yang belum ada posisi apapun pada oil, karena hari ini belum ada petunjuk bulatan kuning sebagai harga super murah sell, maka Bapak Ibu jangan open buy dulu. Lebih aman Bapak Ibu wait and see, Bapak Ibu bisa memasang buy limit di area yang sejajar dengan panah naik di 83.33, dan untuk TP-nya Bapak Ibu bisa memasang di 95.33. Oke, saya sesuaikan dahulu untuk hari ini. Oil sudah clear, next kita ke Bitcoin. Bitcoin hari ini trennya juga masih downtrend Bapak Ibu. Dapat kita lihat, sebelumnya indikator Sniper 17 muncul panah turun di sini pada tanggal 25 Juli yang lalu. Dan sejak munculnya panah turun, dapat kita lihat Bitcoin terus turun ya Bapak Ibu, sesuai panah turunnya indikator Sniper 17. Nah, hari ini Bitcoin muncul bulatan hijau, di mana bulatan hijau sebagai harga super murah sell. Akan tetapi bulatan hijau hari ini munculnya lebih rendah Bapak Ibu dibandingkan bulatan hijau sebelumnya. Sehingga lebih aman Bapak Ibu memasang sell limit di bulatan hijau yang paling tinggi. Di sini Bapak Ibu kurang lebih di 27.460.83. Untuk TP-nya Bapak Ibu bisa memasang di kotak yang bawah sebagai harga mahal di 25.154.97. Oke, saya tandai dahulu untuk TP-nya.
Nah, di sini Bapak Ibu tidak usah membingungkan warna kotaknya ya. Yang penting, kalau trennya turun, kotak atas sebagai harga murah dan kotak bawah sebagai harga mahal. Sebaliknya, jika trennya naik, maka kotak yang bawah sebagai harga murah dan kotak yang atas sebagai harga mahalnya. Saya sesuaikan dahulu untuk hari ini. Nah, Bitcoin sudah clear, Bitcoin masih downtrend. Next, kita ke Euro JPY. Euro JPY, wah Bapak Ibu, ternyata Euro JPY sudah muncul panah turun. Euro JPY hari ini berdasarkan indikator Snapper 17 ternyata sudah downtrend Bapak Ibu. Dapat kita lihat indikator Snapper 17 muncul panah turun pada Euro JPY tanggal 13 September. Artinya esoknya tanggal 14 September Euro JPY sudah confirm downtrend. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada posisi buy, maka silakan Bapak Ibu martihori dengan open sell dan lot dikali 2 dari sebelumnya. Karena indikator Snapper 17 sudah menginfokan kepada kita Euro JPY confirm downtrend. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum ada posisi apapun pada Euro JPY, karena candle hari ini tidak ada bulatan hijau sebagai harga super murah sell, maka kita bisa memasang jebakan sell limit di area yang sejajar dengan panah turun kurang lebih di 159.04. Dan TP-nya kita bisa memasang di harga mahal di kotak yang bawah di 156.68. Oke, saya tandai dahulu Bapak Ibu. Euro JPY sudah clear, Euro JPY sudah downtrend. Next kita ke USD CAD. USD CAD hari ini berdasarkan indikator Snapper 17, trennya masih uptrend Bapak Ibu. Dapat kita lihat indikator Snapper 17 muncul panah naik sejak dari awal Agustus 2023 yang lalu. Dan sejak munculnya panah naik terbukti USD CAD terus naik sesuai panah naik indikator Snapper 17. Minggu lalu kita sudah ada posisi buy yang saya tandai dengan munculnya panah naik di sini karena minggu lalu muncul bulatan kuning. Nah, ternyata setelah muncul bulatan kuning, USD CAD masih koreksi turun dan muncul bulatan kuning berturut-turut. Tidak masalah, selama panah Indi Snapper 17 masih uptrend di sini, maka kita masih hold transaksinya. Nanti jika sudah muncul panah turun dan sudah confirm downtrend, tinggal kita martihori dengan balik arah sell dan lot dikali 2 dari sebelumnya. Bagi Anda yang belum ada posisi pada USD CAD, karena hari ini muncul bulatan kuning sebagai harga super murah buy, dan kebetulan bulatan kuningnya juga lebih rendah dibandingkan bulatan kuning sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa open buy di harga saat ini di 1.3477. Untuk take profitnya Bapak Ibu bisa memasang di harga mahal di 1.3684. Oke, saya sesuaikan dahulu. Nah, USD CAD sudah clear, USD CAD masih uptrend. Betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator sebagai GPS atau petunjuk arah, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui tren saat ini, uptrend atau downtrend. Oke, next kita ke USD CHF. USD CHF hari ini trennya juga masih uptrend sama dengan minggu lalu. Dapat kita lihat candle hari ini sudah jauh dari munculnya panah naik ya. Dan candle hari ini juga tidak muncul bulatan kuning sebagai petunjuk harga murah buy. Sehingga kita bisa wait and see dulu. Bapak Ibu bisa memasang jebakan buy limit di 0.8743 dan untuk take profitnya Bapak Ibu bisa memasang di 0.9019. Oke, saya tandai dahulu. USD CHF sudah clear, next kita ke NZD USD. NZD USD hari ini trennya masih sama dengan minggu lalu yaitu downtrend. Nah, minggu lalu kita sudah memasang jebakan sell limit di bulatan hijau yang tinggi sebelumnya di sini Bapak Ibu. Dan ternyata market sudah menembus sell limit yang kita pasang sehingga sell limit sudah berubah menjadi sell new. Oke, saya tandai dahulu di sini. Nah, hari ini muncul bulatan hijau yang menandakan harga super murah sell. Akan tetapi bulatan hijau yang muncul tidak lebih tinggi dari bulatan hijau minggu lalu. Jadi Bapak Ibu bisa memasang sell limit di area yang sejajar dengan bulatan hijau yang paling tinggi. Nah, kurang lebih di 0.5941 di sini Bapak Ibu. Dan untuk take profitnya, Bapak Ibu bisa memasang di harga mahal di kotak yang bawah di 0.5844. Nah, saya sesuaikan dahulu.
NZD USD sudah clear, next kita ke Euro USD. Euro USD hari ini trennya masih downtrend. Nah, dapat kita lihat ya Bapak Ibu, indikator Snapper 17 sudah muncul panah turun sejak di sini, sejak 27 Juli yang lalu. Dan sejak munculnya panah turun, Euro USD terbukti semakin turun sesuai dengan indikator Snapper 17. Minggu lalu kita sudah memasang sell limit di bulatan hijau yang lebih tinggi di sini. Namun ternyata market belum menembus sell limit yang kita pasang. Nah, ternyata muncul bulatan hijau baru Bapak Ibu di bawah sini. Nah, di sini sudah ada candle kosong. Nah, candle kosong ini artinya sudah preset ya Bapak Ibu, sehingga kita mulai lagi dari sini. Karena hari ini candlenya muncul bulatan hijau sebagai harga super murah sell, maka Bapak Ibu bisa open sell di area yang sejajar dengan bulatan kurang lebih di 1.0699. Untuk TP-nya Bapak Ibu bisa memasang di 1.0598. Oke, saya tandai dahulu. Euro USD sudah clear, next kita ke GBP USD. GBP USD hari ini trennya juga masih sama dengan minggu lalu, yaitu downtrend. Candle hari ini di sini masih belum muncul bulatan hijau sebagai petunjuk harga murah sell Bapak Ibu. Kita bisa wait and see dulu menunggu muncul bulatan hijau. Nah, Bapak Ibu juga bisa memasang jebakan sell limit di harga murah di 1.2769 dan untuk TP-nya Bapak Ibu bisa memasang di 1.2304. Oke, saya tandai dahulu. GBP USD sudah clear, next kita ke USD JPY. USD JPY hari ini berdasarkan indikator Snapper 17, trennya masih uptrend. Candle hari ini, candle yang paling depan, tidak ada bulatan kuning yang menandakan harga murah buy. Nah, kita bisa wait and see dulu, kita bisa memasang jebakan buy limit di bulatan kuning sebelumnya di 145.90. Dan untuk take profitnya, Bapak Ibu bisa memasang di kotak yang atas sebagai harga mahal di 148.70. Oke, saya tandai dahulu. USD JPY sudah clear, next kita ke AUD USD. AUD USD hari ini trennya juga masih sama dengan minggu lalu, yaitu downtrend. Minggu lalu kita memasang jebakan sell limit di bulatan hijau yang saya tandai dengan garis merah Bapak Ibu. Ternyata market sudah menembus sell limit yang kita pasang, artinya sell limitnya sudah berubah menjadi sell new. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan TP-nya dengan harga mahal di kotak yang bawah di 0.6357. Oke, saya pasang dahulu. Bagi Bapak Ibu yang belum ada posisi pada AUD USD, Bapak Ibu bisa memasang sell limit di bulatan hijau yang paling tinggi. Nah, kurang lebih di 0.6477 dengan jangan lupa memasang take profit di 0.6357. AUD USD sudah clear. Nah, Bapak Ibu, kita sudah selesai mereview menggunakan indikator Snapper 17. Next, kita review Snapper 12. Kita mulai dari gold. Gold atau XAU USD. Berdasarkan indikator Snapper 12, trennya masih uptrend. Bulatan-bulatan Snapper 12 masih berwarna aqua dan candlenya juga masih bertahan di atas area bulatan Snapper 12. Nah, untuk settingan Snapper 12 yang saya gunakan di video ini adalah settingan special swing ya Bapak Ibu. Sehingga memang untuk jangka panjang. Karena settingan special swing ini juga tidak kalah dengan scalping Bapak Ibu. Sekalinya dapat, Bapak Ibu bisa mendapatkan profit yang panjang. Karena candle hari ini cenderung dekat dengan harga mahal, sehingga lebih aman Bapak Ibu jangan open posisi buy. Bapak Ibu bisa memasang buy limit di harga yang murah Bapak Ibu, di kotak yang bawah di 1900.71. Dan untuk TP-nya Bapak Ibu bisa memasang di kotak yang atas di sini di 1947.45. Oke, saya sesuaikan dahulu. Nah, gold sudah clear, gold masih uptrend. Next kita ke oil. Oil berdasarkan indikator Snapper 12, hari ini trennya juga masih uptrend. Sebelumnya di sini saya sudah tandai dengan panah naik yang saat itu oil confirm uptrend pada Snapper 12. Dan terbukti setelah confirm uptrend oil terus naik tinggi hingga hari ini.
Bagi Bapak Ibu yang belum ada posisi apapun pada oil, Bapak Ibu bisa memasang jebakan buy limit di area harga murah di bulatan-bulatan snapper 12 di sini di 81,75. Dan untuk TP-nya Bapak Ibu bisa memasang di harga mahal di 95,32. Oke, saya sesuaikan dahulu. Oil sudah clear, next kita ke Bitcoin. Bitcoin hari ini berdasarkan indikator snapper 12 ternyata sudah uptrend Bapak Ibu. Minggu lalu pada candle yang saya tandai dengan garis putus-putus ini, saat itu Bitcoin masih downtrend. Dan kita memasang sell limit di area harga murah di harga yang saya tandai dengan garis berwarna merah ini. Ternyata Bitcoin mampu menguat dan mampu closing di atas bulatan snapper 12 Bapak Ibu. Artinya di sini sudah confirm uptrend. Oke, saya tandai dengan panah naik. Nah, di candle yang saya tandai dengan panah naik ini sudah confirm uptrend. Sehingga saat itu Bapak Ibu sudah bisa balik arah buy dan lot dikali 2 dari sebelumnya. Nah, betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator di laptop Bapak Ibu masing-masing, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan untuk balik arahnya. Candle hari ini pada Bitcoin cenderung dekat dengan harga mahal, sehingga lebih aman Bapak Ibu memasang garis buy limit di area harga murah, yaitu di area pita snapper 12 di bulatan-bulatannya ini Bapak Ibu. Kurang lebih di 26352,34. Dan untuk take profitnya Bapak Ibu bisa memasang di harga mahal di 26991,01. Oke, saya tandai dahulu harga mahalnya. Bitcoin sudah clear, Bitcoin confirm uptrend. Next kita ke Euro JPY. Euro JPY hari ini berdasarkan indikator snapper 12, trennya juga masih uptrend. Minggu lalu kita sudah ada posisi buy yang saya tandai dengan panah naik, namun nampaknya Euro JPY masih mengalami konsolidasi. Bagi Bapak Ibu yang belum ada posisi pada Euro JPY, Bapak Ibu bisa memasang buy limit di harga murah di 156,67 dan untuk take profitnya Bapak Ibu bisa memasang di harga mahal di 159,22. Oke, saya tandai dahulu. Euro JPY sudah clear, next kita ke USD CAD. USD CAD hari ini trennya berdasarkan indikator snapper 12 juga masih uptrend Bapak Ibu. Nah, minggu lalu kita sudah memasang buy limit di area harga murah yang saya tandai dengan garis berwarna merah di sini. Dan ternyata buy limit kita sudah ditembus oleh market. Saya tandai dahulu. Silakan Bapak Ibu sesuaikan TP-nya dengan harga mahal hari ini di 1,3684. Bagi Bapak Ibu yang belum ada posisi pada USD CAD bisa memasang buy limit di 1,3444 dan untuk TP-nya jangan lupa Bapak Ibu pasang di 1,3684. Oke, saya tandai dahulu. USD CAD sudah clear, next kita ke USD CHF. USD CHF hari ini trennya juga masih sama dengan minggu lalu, yaitu downtrend. Minggu lalu kita masih ada posisi sell yang saya tandai dengan panah turun di sini, dan ternyata market masih kuat naik. Bagi Bapak Ibu yang sudah ada posisi sell pada USD CHF, tidak usah takut karena indeks snapper 12 masih berwarna magenta dan candlenya juga masih berada di bawah bulatan snapper 12. Jadi kita tetap bisa hold transaksi kita Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum ada posisi pada USD CHF, Bapak Ibu bisa memasang sell limit di 0,9019 dan untuk TP-nya Bapak Ibu bisa memasang di 0,8743. Oke, saya sesuaikan dahulu. USD CHF sudah clear. Next kita ke NZD USD. NZD USD hari ini trennya berdasarkan indeks snapper 12 masih downtrend. Bulatan-bulatan snapper 12 masih berwarna magenta. Sell limit yang kita pasang minggu lalu ternyata belum tertembus oleh market. Mari kita sesuaikan kembali sell limit kita dengan harga murah hari ini di 0,5979 dan untuk TP-nya di 0,5844. Oke, saya sesuaikan dahulu. Euro USD. Minggu lalu kita sudah ada posisi buy yang saya tandai dengan panah naik di sini Bapak Ibu. Saat itu sudah confirm uptrend. Wah, ternyata Euro USD kembali melemah dan sudah closing kembali di bawah bulatan snapper 12.
Artinya, bagi Bapak Ibu yang ada posisi buy, silakan Bapak Ibu marti hori dengan open sell dan lot dikali 2 dari sebelumnya. Oke, saya tandai di sini. Betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator sehingga Bapak Ibu tidak terlambat untuk balik arahnya. Jadi tidak usah menunggu video review ini diposting ya Bapak Ibu. Bagi Anda yang belum ada posisi pada Euro USD, maka Bapak Ibu bisa memasang jebakan sell limit di area yang sejajar dengan bulatan-bulatan snapper 12 kurang lebih di 1.0738. Untuk take profitnya Bapak Ibu bisa memasang di 1.0598. Oke, saya tandai dahulu. Euro USD sudah clear, next kita ke GBP USD. GBP USD hari ini berdasarkan indikator snapper 12 trennya masih uptrend dan GBP USD hari ini berada di area harga murah atau area persimpangan Bapak Ibu. Nah, minggu lalu saya sudah ada posisi buy yang saya tandai dengan panah naik di sini, di mana saat itu GBP USD berada di harga murahnya. Bagi Anda yang sudah ada posisi buy pada GBP USD, karena bulatan snapper 12 masih berwarna aqua, maka masih tidak perlu khawatir ya. Nanti jika GBP USD melemah dan closing di bawah bulatan snapper 12, maka tinggal kita marti hori dengan sell dan lot dikali 2 dari sebelumnya. Bagi Anda yang belum ada posisi apapun pada GBP USD, karena Indi Snapper 12 menunjukkan GBP USD saat ini berada di harga murahnya, maka Bapak Ibu bisa open buy di 1.2378. Untuk take profitnya, Bapak Ibu bisa memasang di kotak yang atas sebagai harga mahal di 1.2770. Oke, saya sesuaikan kembali untuk hari ini. Nah, GBP USD sudah clear, next kita ke USD JPY. USD JPY hari ini trennya juga masih sama dengan minggu lalu yaitu uptrend. Bulatan-bulatan snapper 12 masih berwarna aqua. Candle hari ini cenderung mendekati harga mahal sehingga lebih aman Bapak Ibu jangan langsung entry. Bapak Ibu bisa memasang buy limit di 144.92 dan memasang take profit di 148.70. Oke, saya tandai dahulu. USD JPY sudah clear, next kita ke AUD USD. AUD USD hari ini trennya juga masih sama dengan minggu lalu yaitu downtrend. Bulatan-bulatan snapper 12 masih berwarna magenta. Garis sell limit yang kita pasang minggu lalu ternyata masih belum tertembus oleh market. Bapak Ibu bisa menyesuaikan kembali sell limitnya dengan harga murah hari ini di 0.6508 dan untuk TP-nya Bapak Ibu bisa memasang di 0.6357. Oke, saya sesuaikan dahulu. AUD USD sudah clear, AUD USD masih downtrend. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video review hari ini. Semoga review yang kami berikan bisa bermanfaat dalam membantu Bapak Ibu bertrading forex. Bapak Ibu boleh incip-incip dulu, boleh nyontek-nyontek dulu indikator snapper 12 ataupun indikator snapper 17 yang selalu kami review setiap minggunya. Buka hatinya, lihat peluangnya dengan perkembangan teknologi yang sudah begitu pesat di bisnis forex. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa menjaga kesehatan, salam Gaptek Profit!